Silakan grup 5. Eh, Oke. Selamat malam Pak Ihan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan ini saya bersama tim saya, Pak Gimas dan Pak Iksan, akan menjelaskan materi tekstil pada malam hari ini gitu ya. Langsung aja ya. Next. Eh, Slide-nya Pak. Ya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait line coding gitu ya. Apa itu sih line coding gitu ya? Line coding adalah teknik memetakan data biner menjadi sinyal digital yang bisa dikirim melalui media fisik gitu ya, seperti kabel, udara ataupun cahaya gitu ya. Nah, setiap metode line coding itu punya karakteristik yang berbeda ya. Misalnya di sini kalau lihat di grafik ya, yang pertama ada unipolar energet ya. Energet artinya non return to zero, mengkodekan sinyal satu sebagai tegangan ya high dan sinyal nol sebagai tegangan low ya, bisa dilihat di sini ada satu dan nol ya. Lalu yang kedua ada polar energy, apa namanya, sinyal satu positif ya, sinyal nol kalau kita perhatian bernilai negatif, dan begitu seterusnya gitu ya. Sedikit lebih baik ya, karena menggunakan tegangan positif dan negatif namun tetap bisa menimbulkan masalah sinkronisasi ya kalau sinyalnya tidak berubah-ubah gitu. Untuk mengatasi itu ya, uh, ada selanjutnya yaitu bipolar encoding gitu ya, di mana satu kemudian positif dan negatif ya, tetapi masih tetap ada komponen DC gitu ya, memungkinkan. Lalu ada yang lebih baik gitu ya dari yang lain itu, ada namanya Manchester coding gitu ya. Ini selalu memaksa adanya transisi di tengah simbol gitu ya, atau T per 2 gitu ya. Tetapi simbol satu dan nol perubahannya berbeda, jadi kalau ada informasi satu gitu ya, perubahan dari positif ke negatif. Tapi kalau sinyalnya nol, perubahan itu dari negatif ke positif ya. Misalnya di sini ya, jika sinyal satu gitu ya, bisa dilihat di grafiknya. Misalnya jika sinyal kita satu, satu, satu gitu ya, tetapi di setiap T per 2 selalu ada perubahan ya. Ini memaksa gitu ya. Nah, demikian juga dengan sinyal nol, keuntungannya sinkronisasi jadi lebih mudah dan akurat ya, tapi kelemahannya butuh bandwidth yang lebih besar gitu ya. Nah, di grafik yang bawah ya Pak ya, ini bisa kita lihat ya perbedaan spektrum dari tiga metode line coding ya. Ada pertama energet gitu ya. Nah, di sini terlihat ada komponen DC yang besar di frekuensi 0, 0 Hz gitu ya. Hal ini terjadi karena kalau data kita berubah, sinyalnya juga tetap ya, sehingga muncul komponen DC gitu ya. Masalahnya, sinyal DC ini sering hilang kalau lewat media kopling kapasitif ataupun induktif gitu. Nah, kedua ada bipolar ya, berbeda dengan energet ya. Pada metode ini bit satu bergantian positif dan negatif ya. Karena selalu ada perubahan, komponen DC hampir tidak ada, artinya lebih aman kalau digunakan di sistem yang kopling kapasitif ataupun induktif. Yang ketiga, Manchester, di sini selalu ada transisi di tengah simbol gitu ya. Nah, keuntungannya sinkronisasi jadi lebih mudah ya, karena receiver selalu bisa mendeteksi perubahan sinyal gitu ya. Tapi sebagai konsekuensi bandwidth dibanding energet dan atau bipolar gitu ya. Jadi ada beberapa pertimbangan ya setiap metode lane coding gitu ya. Apa ya, kelebihan dan kekurangan ya. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah sinyal itu mengandung komponen DC dan seberapa penting kebutuhan sinkronisasi dan seberapa besar bandwidth yang tersedia gitu ya. Misalnya pada Manchester ini unggul dalam sinkronisasi tapi perlu bandwidth yang lebih besar ya. Jadi pemilihan metode lane coding harus menyesuaikan kebutuhan sistem ya. Dan ini menjawab pertanyaan yang ada di apa namanya lecture note gitu ya. Jadi lane coding mana yang lebih baik gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan itu. Next. Nah, di sini ada bandpass modulation ya. Bandpass modulasi itu adalah cara membawa data digital ya ke dalam sinyal karir sinusoidal supaya bisa ditransmisikan pada frekuensi tinggi gitu ya. Nah, baik pada gambar yang sebelah gitu ya, sebelah kiri. Nah, ini bisa kita melihat ya tiga teknik modulasi digital, yaitu amplitude shifting gitu ya, frekuensi shifting dan fase shifting ya. Pertama, pada amplitude shifting ya atau ASK, di sini informasi biner ditentukan oleh besar kecilnya amplitudo. Nah, jika bit yang dikirim adalah satu, ya bisa dilihat ya. Nah,
sinyal pembawa dipancarkan dengan amplitude penuh gitu ya. Namun jika bit yang dikirim ada nol, sinyalnya hilang ya. Di sini tidak ada amplitude sama sekali di satu nol ya, di nol. Nah, sinyal hilang atau amplitude nol karena itu ASK sering disebut juga on off keying gitu ya. Yang kedua, yang B, frekuensi pada frekuensi shifting gitu atau FSK ya. Teknik ini menggunakan perbedaan frekuensi gitu ya untuk mewakili bit data. Nah, ketika bit bernilai satu ya, sinyal memiliki frekuensi lebih tinggi ya, sedangkan yang nol itu frekuensi lebih rendah. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya, bentuk gelombang itu apa namanya terlihat rapat ya di bit satu gitu ya, sedangkan di bit nol terlihat renggang ya. Nah, yang ketiga yang C fase shifting gitu ya atau PSK gitu ya. Ini teknik informasi ditentukan mengubah fase sinyal gitu ya. Jika bit satu ya kan ya, apa namanya negatif gitu ya bernilai nol gitu ya, sinyal digeser 180 derajat ya atau dibalik gitu ya sehingga perbedaan bit dapat dilihat dari pergeseran fase pada titik tertentu gitu ya. Nah, jadi secara sederhana perbedaan tiganya ini adalah apa? ASK itu mengubah amplitudo, FSK itu mengubah frekuensi dan apa namanya? PSK itu mengubah fase sinyal pembawa gitu ya. Untuk lebih detail ya, akan dijelaskan di slide selanjutnya ya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang kuadratur amplitude modulation atau QAM, di mana QAM ini sebuah cara untuk menggabungkan modulasi fase dan amplitudo. Dengan kata lain, ini adalah satu cara untuk menumpangkan data pada dua sinyal pembawa yang saling tegak lurus ya. Di sini disebutkan bahwa dua komponen ini ortogonal, yaitu tegak lurus. Yang satu ada kosinus dan yang satu ada sinus. Di mana eh, untuk sumbu kosinus atau sumbu AK ini merupakan sebuah sinyal in phase, dan untuk yang kuadratur pas yaitu adalah simbol BK. Ini untuk sinusnya. Lalu eh, dilihat dari gambar 3.31 ini, kita bisa lihat bahwa dua angka digital AK dan BK ini eh, dikalikan pembawa masing-masing lalu dijumlahkan menghasilkan sebuah YT. Nah, karena cos dan sin itu ortogonal, maka informasi eh, K dan K itu tidak saling mengganggu dan bisa dipisahkan kembali kepada penerima atau receiver. Penjumlahan keduanya itu membentuk amplitudo dan fasenya tertentu. Lalu eh, di gambar yang sebelah kanan ini merupakan sinyal cancellation, di mana untuk yang sebelah kiri itu ada 4 QIM, di mana eh, 4 level pulsa, hanya ada 4 titik atau kombinasi. Karena di sini ada kemungkinan, jadi tiap simbol itu memuat 2 bit, 00, 01, 10, dan 11. Lalu jarak antara titik ini relatif lebar sehingga pada 4 QIM ini lebih tahan noise dan juga tetapi bit per simbolnya itu masih sedikit. Lalu dengan yang sebelah kanannya kita bandingkan dengan 16 level pulse atau 16 QIM. Di sini ada 16 titik ya. Lalu tiap simbol itu memuat 4 bit. Nah, tapi eh, untuk yang 16 QIM ini dia butuh SNR yang lebih tinggi dan lebih sensitif terhadap noise. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, Mas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transmission medium, di mana medium transmisi adalah media yang digunakan untuk membawa sinyal dari pengirim ke penerima. Eh, Bisa kita lihat di Victor 3.45, ini merupakan sebuah electromagnetic spectrum. Nah, jika kita lihat bahwa jika kita
ambil contoh memiliki frekuensi 100 MHz itu mempunyai panjang gelombang sekitar 3 meter. Sedangkan carrier 3 GHz itu mempunyai gelombang sepanjang 10 cm. Lalu untuk media kabel itu kita mempunyai KD dan DN, di mana untuk media kabel itu eh, level sinyalnya itu dapat dipertahankan untuk jarak jauh. Dilihat dari dilihat dari rumus ini bahwa untuk media wireless itu sinyalnya dapat dipertahankan untuk jarak jauh. Lalu untuk selanjutnya ada picture 3.56. Di sini ada multi-pad dan juga single mode, di mana pada multi-mode fiber terjadi fenomena multi-pad itu yang menyebabkan interferensi dan membatasi bitrate maksimum. Sedangkan pada single mode fiber itu yang lebih tipis, propagasi itu dapat terjadi dalam direct pad sehingga bitrate yang dapat lebih tinggi sampai mencapai Gbps sejauh ratusan kilometer karena di sini tidak ada eh, sinyal yang terrefleksi. Next, masih saya. Hmm, Oke, mungkin saya coba menjelaskan terkait error detection dan correction. Jadi, sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita sudah ada pembahasan terkait line coding, bandpass modulation, kemudian ada quadrature amplitude modulation, dan juga kita juga ada sempat bahas terkait transmission medium. Nah, jadi kita tahu bagaimana suatu proses itu, suatu data itu bisa dikodekan, kemudian juga bisa dimodulasi, dan akhirnya bisa dikirim melalui berbagai media transmisi gitu kan ya. Nah, namun dalam aktualnya atau misalkan dalam prakteknya itu pasti selalu ada noise, kemudian juga ada gangguan lah ya yang akan membuat data itu diterimanya itu bisa berbeda dengan mungkin dengan data yang dikirim. Nah, untuk metode dari error detection and correction ini ada misalkan ada tiga. Yang pertama itu yang parity check, yang kedua itu Hamming code, dan yang ketiga itu polynomial code. Jadi kalau misalkan parity check, jadi parity check itu suatu eh, metode atau teknik untuk error detection sebenarnya cukup sederhana ya, karena kalau secara kita lihat dari table atau misalkan dari literatur juga kita bisa tahu bahwasanya kita hanya menambahkan satu bit, misalkan kita tambahan satu bit gitu ya. Jadi untuk bisa jumlah bit tersebut tuh misalkan bisa jadi genap atau ganjil. Nah, jika misalkan terdapat error pada satu bit, maka jumlah paritinya itu akan berubah sehingga errornya itu bisa terdeteksi. Nah, metode ini atau parity check ini itu juga mempunyai kelemahan gitu. Nah, kelemahannya itu ya, jadi parity yang tadi itu hanya bisa mendeteksi error, tapi tidak bisa memperbaiki atau misalkan correction untuk error tersebut. Kemudian untuk Hamming code, jadi kalau misalkan untuk Hamming code, jadi ini metode error yang sebenarnya lebih advance, yang lebih baik dibandingkan dengan misalkan kita bilang dengan parity check, karena eh jika apa namanya di pada Hamming code ini, kalau misalkan tadi di parity check kita hanya bisa mendeteksi error, nah di Hamming code ini selain mendeteksi juga bisa memperbaikinya gitu kan ya. Kemudian jadi gini sih prinsipnya itu, pada Hamming code itu pada data aslinya itu akan ditambahkan beberapa bit, di mana bitnya itu yang misalkan berulang atau misalkan redundant, sehingga misalkan antar code words-nya itu misalkan antar kodenya itu punya jarak yang minimal, atau misalkan kita bilang itu Hamming distance gitu kan ya. Dan yang terakhir polynomial code. Jadi kalau misalkan polynomial code itu yaitu jika suatu warga code itu termasuk dalam polynomial code, maka operasi pada perhitungan metrik itu seperti yang di atas dapat diimplementasikan menggunakan jadi menggunakan shifting register gitu. Nah, yang artinya data itu bisa direpresentasikan dengan polinomial biner gitu. Nah, jika hasil datanya itu hasil pembagi dari data tersebut itu menyisakan nol, artinya data itu tidak error. Nah, namun sebaliknya kalau misalkan ada tersisa, berarti itu menandakan bahwa adanya error. Kemudian
Mungkin itu saja sih yang eh, bisa kita share, Pak Ihan. Oke, thank you ya udah Ya, mempersiapkan tekstilnya. Ada pertanyaan nggak waktu baca lecture notes atau baca Garcia atau lihat video yang lalu? Ya, Pak Ihan ya. Kalau dari saya sih, yang saya bingung tuh gini ya Pak ya. Biasanya tuh kan kalau tegangan 1 nol tuh high low ya. Tapi di line coding itu kenapa ada negatif gitu ya Pak? Itu aja sih Pak. Oh, itu kan memang apa pilihan ya di codingnya itu tekniknya. Kalau yang apa yang non return to zero itu NRZ ya, dia memang sebenarnya nggak memakai tegangan nol tuh. Kalau Bapak Ibu bandingkan ya pembahasan line coding antara buku Garcia sama Sklar, memang ada perbedaan ya. Eh di sini si Garcia masih bilang ada yang unipolar NRZ, ada yang polar NRZ. Yang polar NRZ nih nggak kembali ke nol, pakainya tegangan plus sama tegangan negatif. eh itu juga nggak begitu sulit untuk dibuat sih karena berarti ada ground, ada yang plus V, cuman arahnya berkebalikan sama yang minus V gitu ya. Jadi itu pilihan-pilihan kalau nggak mau pakai yang minus V ya bisa pakai yang unipolar, terus ada yang apa non return to zero tapi yang polar juga bisa gitu. Yang bipolar ini malah malah wajib ya make karena dia selalu kembali ke nol. Jadi yang bipolar ini return to zero nih. Ya cuman begitu ada satu dia plus V, begitu ada satu lagi dia minus V. Jadi dia memaksa ini kalau versinya Garcia dia memaksa setiap kali satu itu goyang antara plus V sama minus V. Kalau nol dia kembali ke nol. Ini juga untuk mencegah supaya komponen DC-nya nggak ada karena setiap kali satu ada goyangan codingnya gitu. Ya. Jadi itu pilihan-pilihan sih Pak. Kenapa pakainya? Kalau arrangementnya kan nggak gitu sulit ya. Yang penting ada ground, terus ada tegangan yang plus V-nya, ada tegangan minus V terhadap ground itu gitu. Nah, tapi mungkin pertanyaannya tadi juga udah dijawab ya soal yang mana yang lebih baik tergantung kebutuhan. Cuman kalau zaman sekarang mungkin kebanyakan coding pakai apa ya Pak ya? Kalau mau ditebak. Menurut saya sih Pak ya, itu mungkin yang sekarang itu kebanyakan Manchester ya. Kenapa? Meskipun kita itu mengeluarkan biaya yang lebih besar gitu ya karena berbicara bandwidth berbicara uang ya, tapi uh, kalau itu butuh cukup ini sih Pak, cukup harus yang speknya itu tinggi. Ya, jadi kalau zaman sekarang spek lebih bagus ya alat-alat teknologi. Kalau memang nggak ada keterbatasan desain yang sangat mencekik, biasanya mungkin pakai Manchester demi keuntungannya dia bisa sinkronisasi dengan lebih bagus ya. Kecuali misalnya ya, saya butuh eh, apa device yang benar-benar murah sekali gitu ya. Terus saking murahnya bandwidthnya kecil sekali yang tersedia gitu ya. Misalnya IoT apalah pokoknya mau murah banget gitu ya. Ya mungkin masih bisa pilihan pakai yang apa NRZ atau bipolar gitu karena bandwidthnya lebih hemat gitu ya. Terus mungkin di frekuensi tertentu siapa tahu di radio itu sulit ya dapat frekuensi karena udah didudukin sama yang lain-lain bandwidthnya cuma bisa tipis aja. Ya udah berarti pakai yang lebih tradisional. Tapi umumnya kalau spek itu nggak terlalu jadi batasan lagi mungkin orang cenderungnya udah Manchester sih. Nah, oke, ada pertanyaan lain lagi nggak Bapak waktu lagi persiapan? Pak, kalau misalkan apa sih namanya, kalaunya itu misalkan terlalu gede atau terlalu besar gitu kan ya. Terus kemudian dari tiga metode yang tadi, dari parity check, kemudian Hamming code dan polymerase check itu tidak teratasi gitu Pak, terlalu besar gitu. Hmm. Nah, eh, kita tuh perlu gimana gitu Pak? Misalkan apakah kita tetap terus memaksa dengan misalkan metode yang ada gitu, atau misalkan kita given aja, atau misalkan ada suatu cara lagi gitu Pak? Oh, yang Saya error detection, error correction ya? ya misalkan terlalu gede gitu Pak. Misalkan ini kita sudah coba beberapa apa namanya metode gitu Pak. Hmm. Cuman ya ternyata masih ini gitu.
Ya, Itu jadi aja sih. kalau metode yang paling kuat ya biasanya kadang-kadang sambil lalu aja dibahas di buku-buku itu namanya turbo coach. Biasanya untuk komunikasi ruang angkasa karena jarak itu jauh terus gangguan itu dahsyat. Biasanya pakai turbo coach. Turbo coach itu eh pakai jenis ini ya apa coding yang paling kuat namanya convolutional code. Di Garcia nggak terlalu dibahas tapi kalau yang baca Sklar nanti di chapter-chapter agak akhir itu dibahas sedikit ya. eh Convolutional code itu sendiri udah cukup kuat, tapi turbo code itu melakukan iterasi terhadap convolutional code. Jadi seolah-olah udah di coding tapi dicuci berkali-kali supaya apa jadi lebih bersih. Nah, tapi itu tetap pertanyaannya bagus ya. Itu tetap nggak menjamin bahwa kita bersih sama sekali nggak ada error. Jadi apa yang terjadi kalau ternyata masih lewat error gitu ya? Error itu kalau di digital secara sederhana satu ditransmit jadi nol di receiver atau nol jadi satu gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, layer di atasnya yang bertugas. Jadi ini kan mekanisme di physical layer ya. Begitu naik ke data link layer, si data link layer itu bisa menangkap, oh ini ada error gitu ya. Nah, data link layer yang di receiver tuh bisa minta di transmitter itu untuk retransmit apa data yang tadi yang terdeteksi ada error. Kamu kirim lagi dong. Ini ada errornya gitu. Jadi di physical kan nyaris nggak ada mekanisme untuk oh ini paketnya ditahan dulu nanti digabungin lagi dan sebagai di data link ada. Jadi begitu dia nge-sense ada error, dia buffer dulu terus yang masih error dia minta lagi gitu ke transmitternya. Jadi dengan cara yang demikian bisa dijaga ya supaya kalau ketangkap sama data link diulangi lagi gitu ya. Nah, selain data link error apa data link itu kan tugasnya error error control sama flow control. Tapi dia tugasnya antara satu mesin dengan mesin berikutnya di jaringan kita. Jadi istilahnya point to point itu yang di apa chapter yang soal seven oscillator layer itu dibicarakan. Nah, di transport layer, layer yang keempat, tugasnya sama tuh. Ada error handlingnya juga, tapi udah end to end. Ya, jadi katakanlah di setiap titik itu nanti ada error yang nggak ketangkep lah, terus naik sampai transport lawyer di layer 4 di atas. Begitu ketahuan ada error, yang sebelah sono bisa minta lagi dari transmitter kirim lagi. Ya karena kita nggak bisa tolerir kalau ada error gitu. Jadi dengan berlapis-lapis kayak gitu, ya bisa dicegah ya errornya. Ya. Atau kalaupun dicegah kan engineer tuh nggak ada kesempurnaan. Nah, dicegah itu maksudnya adalah sebisa mungkin ditekan menjadi sangat kecil ya. Kalau bit error rate itu udah 10 pangkat min 12 ya dianggap itu nggak error lah. Karena triliunan bit lewat cuma satu yang salah gitu ya. Dan kalau sampai lolos juga ya, ya udah berarti komunikasi kita terganggu. Pada saat itu kita Hmm. terima gangguan tuh terasa oh ada gangguan gitu. Hmm. Oke, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah mungkin pertanyaan yang mungkin kurang gitu disadari ya, atau disadari juga kalau tahu ya. Kita kan line coding itu yang Manchester, bipolar, NRZ dan sebagainya itu kan basically metode modulasi ya. Tapi tadi ada modulasi bandpassnya juga itu yang ASK, FSK, PSK ya. Kenapa kita perlu dua sih? Kenapa nggak semuanya pakai ASK, FSK, PSK aja? Nggak usah line coding lah gitu. Atau line coding aja langsung semua Manchester aja lah. Kenapa perlu ada kelompok yang ASK, PSK, FSK itu sih? Ada yang punya bayangan nggak? Kalau ASK, FSK, PSK itu hanya untuk frekuensi yang tinggi aja atau gimana ya Pak? Nah, betul karena dia kan ditumpangin ke apa carrier ya istilahnya itu cosinus atau sinus ya. Kalau dia ada dua sumbu gitu yang ada AK sama BK itu berarti sekalian ada cosinus atau sinus. Tapi kalau dia cuma satu dimensi ya ditumpangin ke cos juga bisa. Nah, itu carriernya itu biasanya di frekuensi tinggi ya. Kalau FM berarti di 100 MHz gitu. Kalau 2G, 3G di sekitar 2-3 GHz gitu ya. Nah, tapi kenapa? Kenapa nggak saya transmit aja Manchester gitu? Langsung aja di frekuensi itu 100 MHz atau 2-3 GHz kan bisa aja ada kan satu nolnya udah kelihatan gitu.
Kenapa harus ditumpangin lagi dulu ke carrier ya? Mau coba jawab Pak, Iya. bedakan mana sinyal apa sinyal pembawa sama sinyal informasinya itu. Tapi kan dua-duanya, oh sorry, internet saya kurang gitu stabil nih. Tapi kan dua-duanya tuh sebenarnya modulasi ya. Yang penting kita punya satu nolnya, terus numpang ke dalam besaran fisik tertentu ya, kayak Manchester atau ASK, PSK, FSK. Terus saya transmit. Asal di receivernya paham 10110 saya berubahnya gimana, udah beres dong harusnya. Iya nggak sih? Nah, jadi ya kalau kalau kita pakainya yang Manchester NRZ bipolar itu sebenarnya kita di frekuensi rendah. Makanya kan kalau digambar di spektrumnya dia ada yang terutama NRZ ada frekuensi 0 Hz-nya itu ya. Itu DC-nya. Jadi yang lain coding itu sebenarnya semua di baseband istilahnya di frekuensi rendah tuh. Nah, frekuensi rendah itu akibatnya ya kalau kita paksa misalnya untuk ke radio ya bisa, tapi antenanya jadi gede karena antena itu ukurannya berapa? Udah ambil kuliah antena belum? Atau nirkabel? Nah, tadi di salah satu slide itu ada tulisan tuh kalau frekuensinya sekian, wavelength-nya berapa, ya. Eh, Kalau ordernya gigahertz, wavelength-nya 10 sentian. Kalau ordernya, kalau FM itu yang ratusan megahertz itu ordernya berapa? 3 meteran gitu ya. Nah, biasanya ukuran antena itu supaya dia optimal menangkapnya itu seperempat lambda kurang lebih. Ya, jadi kalau frekuensinya rendah banget, maka ukuran antenanya terlalu besar ya. Setiang listrik gitu ya, nggak ini nggak praktikal sama sekali. Bisa kalau dipaksain ya. Tapi kita pakai pakai frekuensi tinggi itu adalah supaya antena kita itu masuk ke order yang ya udahlah bisa pakai antena teleskopik yang apa di bawah 1 meter gitu ya. Kalau kalau sekedar FM. Tapi kalau kita lebih tinggi lagi, frekuensi yang gigahertz, kita bisa lebih kecil lagi antena kita. Makanya makin ke belakang, begitu habis zaman 2G ya, 3G, 4G itu kan frekuensinya makin tinggi, gadget kita sebenarnya bisa makin kecil. Karena antenanya ukurannya juga juga bisa lebih kecil ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang paham teknik kan tahu ya, kalau gitu sekecil-kecilnya aja atau setinggi-tingginya aja ya gitu kan. Kan nggak bisa tuh biasanya. Kenapa nggak bisa ya? Ya kalau kalau kita 5G itu ya menyasar puluhan gigahertz. Jadi 10 kali lebih tinggi frekuensinya daripada frekuensi-frekuensi yang 3G, 4G biasanya. Eh, tapi itu nggak ideal ya. 5G pinginnya di daerah frekuensi 3G, 4G juga. Cuman daerah itu udah rame terus diduduki memang apa perusahaan telekomunikasi yang udah beroperasi. Jadi nggak bisa digusur gitu aja. Maunya sih 5G di daerah itu juga, cuman nggak bisa. Jadi dia terpaksa nyasar ke frekuensi puluhan gigahertz ya, artinya eh, panjang gelombangnya itu 10 kali lebih kecil. Itu untung atau rugi tuh 5G itu begitu. Nah di chapter Garcia itu ya, waktu bicara medium ya, selain bicara apa dia kasih lihat kabel ya terus fiber optik ada daerah frekuensi yang redamannya rendah ya. Nah, itu yang biasanya dipakai buat komunikasi. Problemnya adalah medium-medium kita itu punya typical attenuation ya. Jadi kalau problemnya di udara ya, udara itu makin tinggi frekuensinya, eh, noise karena redaman air di udara itu makin makin besar. Jadi kalau kita paksa di frekuensi yang tinggi, kita untung karena antena itu ukurannya lebih kecil ya. Gain antenanya lebih besar, ukurannya jadi bisa lebih kecil, tapi gangguan di udaranya terasanya lebih lebih kuat. Sehingga kalau gangguan di udara itu lebih besar ya akibat frekuensi yang tinggi itu coveragenya jadi lebih kecil. Jadi karena
sistem 5G itu dipaksa untuk ke frekuensi yang lebih tinggi ya, coverage setiap BTS-nya lebih kecil, artinya BTS-nya harus makin banyak. Itu kerugian tuh sebenarnya. Jadi lebih repot buat perusahaan telekomunikasinya kalau dia mau pasang 5G dia harus invest banyak ya. Jadi berat buat buat launching sistemnya gitu. Simply karena frekuensinya lebih tinggi sih, redaman di udaranya lebih lebih apa merepotkan daripada frekuensi yang lebih rendah. Jadi idealnya sebenarnya kalau semua sistem telekomunikasi yang nirkabel tuh bisa di reset ya, udah pakai frekuensi FM itu aja. Itu menyenangkan banget ya. Ya antena itu mungkin 1 meteran kurang gitu ya. Masih oke lah gitu ya. Kalaupun HP kita kecil dicolok kabel yang buat sekalian fungsinya antena juga. Kalau Bapak Ibu HP-nya kecil mau denger radio FM kan biasanya headphone-nya berfungsi sebagai antena juga sekalian gitu sebenarnya. Juga udah beres gitu ya. Masih oke lah gitu. Terus cakupannya luas ya. Cakupan BTS-nya bisa puluhan ratusan kilometer. Kalau di frekuensi yang rada tinggi cakupan coverage-nya itu berkurang. Jadi idealnya gusur semua. Terus pakai frekuensi-frekuensi premium itu untuk sistem telekomunikasi yang paling baru, yang paling keren gitu ya. Tapi nggak bisa main gusur sama kayak di jalanan udah ada yang tinggal gitu, terus mau bikin jalan tol gusur gitu aja eh, nggak bisa ya, karena itu sulit kan orang-orang yang udah mancar di situ dia punya surat, license, punya perjanjian dan lain sebagainya, nggak bisa main gitu aja digusur sama pemerintah gitu. Ya, jadi dilema kita itu sih. Ya. Terus pertanyaan lain apa ya yang mungkin interesting? Eh, nah, cara kerjanya Hamming code ya, Hamming code itu error detection, error correction yang cukup sederhana, tapi lebih bagus daripada parity check ya. Itu bisa dipahami nggak sih kenapa kalau saya tambahin bit yang redundant, tiba-tiba saya bisa deteksi error, terus kalau beruntung saya bisa koreksi. Itu apa ada yang bisa menjelaskan dengan cepat? Kok bisa ya magic gitu ya, nambahin bit tiba-tiba saya bisa deteksi error. Kalau parity sih agak jelas ya, ganjil sama genapnya berubah gitu ya. Orang transmitnya ganjil kok jumlah nolnya tiba-tiba jadi genap. Oh berarti ada yang salah ya, ke detect errornya. Kalau Hamming itu gimana ya? Logikanya apa ya? Ada yang nangkep nggak dari lecture notes atau baca Garcia? Hamming code tuh berfungsinya gimana? Jadi kalau kita lihat di lecture notes ya, ini gambar ini ada di Garcia juga sih. Sebenarnya bit informasinya kan 4 bit ya. Di dalam tabel ini biasanya Hamming code tuh dikasih kode 7,4 artinya informasinya sebenarnya 4 bit. Tapi dia selipin 3 bit. Ya selipin 3 bit berarti yang ditransmisi nanti 7 bit bukan cuma 4. Nah yang 3 bitnya itu redundant sebenarnya karena nggak mengandung informasi tapi diatur dengan pola tertentu tuh sehingga jaraknya ini ya kalau kita lihat jarak antar misalnya yang baris ke paling atas ini nol semua terus baris keduanya itu satunya ada 4 berarti jaraknya 4 lalu dari baris kedua ke baris ketiga bit yang berubah itu ada 3 ya ini 1 2 3 berarti jaraknya 3 gitu. Nah kan sebenarnya kalau 7 bit ini 2 pangkat 7 ya adalah 128 ya. Tapi kan kita ini cuman pakai 4 kombinasi ya, cuman pakai 16. Karena informasi kita kan cuma ada 4, berarti 2 pangkat 4 kan 16 dari 128 kemungkinan yang ada ya. Karena sisanya kita nggak pakai. Yang kita nggak pakai itu yang kosong codingnya itu yang kita nggak pakai di tabel ini itu menyisakan lobang-lobang ya sehingga jarak antara baris tertentu di Hamming code-nya ke baris yang lain ini ada 3 nih karena ada tiga variasi code yang kita nggak pakai itu ya karena space coding kita itu ada 128 saya cuma pakai 16. Nah, kenapa error itu bisa didetek? Simply karena kalau di receiver itu kita nangkep code yang kita nggak pakai, kita langsung tahu itu error. Karena kita nggak pernah kirim yang kayak gitu, gitu ya.
Karena itu jatuhnya di lubang ini, di lubang jarak yang tiga tiga gitu. Ya karena kan eh, apa kombinasi codingnya banyak, ada 128, saya cuma pakai sebagian doang. Terus kalau yang saya nggak pakai itu ternyata terkirim, diterima di receiver, ya saya langsung tahu ya orang persetujuannya kita nggak pakai kok yang itu, berarti itu error. Gitu. Ya. Nah, terus kenapa bisa koreksi? Karena jaraknya ini disebar. Ya, jadi ini Hamming code-nya ini hampir semua jaraknya 3, terus ada yang 4, terus ada yang 7 nih, ya. Jadi minimal tuh 3. Artinya ya, kalau saya transmit coding tertentu supaya dia salah, salahnya sedemikian rupa sampai menyerupai coding lain yang saya pakai juga, minimal dia harus berubah 3 bit. Ya, jadi jarak antara coding yang saya pakai ini disebarnya dibuat agak merata. Ya, sehingga ilustrasinya tuh yang sebelah kanan ini. Karena yang sebelah kiri ini bisa aja kita pilih coding itu yang jaraknya deket-deket ya. Jaraknya 1 bit gitu misalnya. Tapi ini kurang menguntungkan karena kalau jaraknya deket-deket, nanti yang saya transmisiin ini terus error sedikit aja 1 bit ke sebelahnya, ini codingnya dipakai lagi. Berarti saya nanti nggak bisa tahu bahwa itu tuh error. Ya karena yang ini juga kepake. Tapi kalau saya sebar, terus dia geser 1 bit ya. Kalau gesernya cuma 1 bit, terus jaraknya rata-rata coding itu 3 bit, saya tuh bisa hitung geser 1 bit ini dia lebih dekat kemana ke coding yang saya pakai. Ya kalau dia lebih dekat ke salah satu coding, berarti kalau saya disuruh koreksi, saya nebak, oh berarti itu tuh yang lebih dekat jaraknya. Ya, karena kalau dia mental ke coding yang lebih jauh, berarti errornya gede banget. Itu unlikely lah. Di dalam kondisi saya, kalau saya dipaksa untuk koreksi, saya pasti koreksi ke jaraknya yang lebih dekat codingnya. Sehingga kalau ada perbedaan jarak ini ya, yang paling tidak ada tiga bit, kalau errornya cuma kecil, cuma ngegeser 1 bit aja, saya tuh bisa nebak ya coding mana yang sebenarnya dikirim di transmitter gitu. Itu error correction itu terjadinya di situ. Nah, kalau parity bit karena dia cuma 1 bit dia nggak bisa ada kemungkinan-kemungkinan itu tuh ruangannya terlalu sempit ya. Tapi kalau pakai Hamming code 3 bit aja saya udah mulai ada kemungkinan koreksi ya. Terus Hamming code itu ada yang nambahinnya separo ya. Jadi misalnya kalau saya setiap kirim 64 bit terus saya tambahin 64 bit lagi sebagai sebagai apa? Bit redundancy-nya itu. Tapi kan artinya kemungkinan coding saya jadi banyak banget ya, 2 pangkat 64 ya terus atau 2 pangkat 128 karena jumlahnya kan 64 tambah 64 ya. Itu coding yang semacam itu artinya coding rate saya setengah. Setengah dari bit yang saya kirim isinya informasi, setengahnya lagi isinya buat channel coding. Nah, itu jadi kuat banget kemampuan error detection sama error correctionnya gitu. Karena apa jarak antara coding saya space-nya gede ya. Nah, tapi apa ruginya kalau gitu kita buat segede-gedenya aja ya channel codingnya, space-nya, supaya error detection sama error correction-nya kuat. Apa harga yang harus kita bayar kalau kita mainnya kayak gitu? Kalau kita tambahin aja bit redundant-nya banyak-banyak gitu, kita untung atau rugi sih sebenarnya? Jadi ada ruginya karena bit yang kita tambahin buat channel coding itu kan bukan informasi itu. Itu buat ngitung doang supaya kita bisa deteksi error sama deteksi apa koreksi kalau dibutuhkan. Tapi itu bukan informasi. Jadi kita ngeborosin bit sebenarnya. Simply supaya error detection sama error correction kita kuat. Ya, jadi kalau kan padahal Bapak Ibu belajar kemarin naik quiz apa limit sama Shannon limit ya, bahwa kita transmisinya kecepatannya terbatasi oleh bandwidth. Jadi artinya kalau kita pakai coding yang setengah setengah itu rate-nya ya, separuh adalah buat bit redundancy, separuh buat apa error correction, berarti kita apa ngeborosin bandwidth kita separoh demi kekuatan untuk error detection, error correction gitu. Nah, itu apakah masih bisa diterima gitu ya? Bandwidth itu kita borosin begitu aja. Kalau kita nggak bisa ya berarti Hamming code-nya kita kurangi bit redundant-nya supaya lebih banyak muat informasinya bandwidth-nya itu gitu ya. Jadi itu sih logikanya engineer tuh selalu kompromi ya, karena kita selalu hidup di dalam batasan-batasan. Lalu batasan-batasan itu memberikan kita paksaan ya,
teknik mana yang kita harus pilih supaya berfungsi paling baik di dalam batasan yang tersedia itu sih. Ya. Istilahnya constraint ya, kita selalu berfungsi di dalam constraint tertentu lalu ya kita pilih. Makanya kalau banyak metode kita jadi punya pilihan-pilihan ya. Kalau cuma satu doang kita nggak punya pilihan terus udah take it or leave it ya, terima aja gitu ya. Errornya banyak ya udah gitu ya, itu nggak gitu asik ya, nggak bisa engineering jadinya. Makanya berbagai pilihan itu muncul karena kita berhadapan dengan banyak situasi lalu kita bisa beradaptasi lah dengan teknik yang paling menguntungkan ya di dalam situasi tertentu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan lagi nggak? Komentar dari teman-teman yang pemirsa juga apa ada komentar, pertanyaan? Silakan kalau ada. Siapa sih dari Bapak Ibu yang kerja di bidang telekomunikasi? Ada nggak sih? Oh, nggak ada ya. Karena kebanyakan mungkin yang bidang telekomunikasi udah pernah direkognisi gitu ya di ininya nggak ngambil kali kuliah-kuliah yang di telekomunikasi. Ya bagus juga ya. Jadi Bapak Ibu yang bukan dari bidang telekomunikasi sekarang jadi lebih terpapar ya. Sehingga kalau mau apa bekerja switch bidangnya terus jadi bisa ya karena jadi lebih paham. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin yang tersisa kebingungan kalau masih ada. Kalau nggak ada kita sampai di sini ya. Minggu Itu depan dulu kita Pak. ya. Ya segitu dulu cukup Pak. Oke, cukup. Jangan terlalu lama, Pak. Oke, oke. Nah, berarti minggu depan kita ketemu lagi grup 6 ya yang bertugas tekstil untuk materi yang sesi berikutnya ya. Thank you Bapak Ibu semua. Selamat malam, selamat istirahat.